Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD 20 Sungai Abang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan diseminasi, pemaparan materi, dan penerapan pemahaman pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak bersama saya Rapida Radiani dari SD Negeri 20 Sungai Abang. Sebelum saya memaparkan materi, sebelumnya saya ingin marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mendengar semangat dari Bapak Ibu terlebih dulu ya. Nanti kalau saya bilang mana semangatnya, oke, ya. Jadi Ibu jawab oke. Nah, selanjutnya nanti saya bilang SD 20 luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mana semangatnya? Oke. Mana semangatnya? Oke. SD 20 luar biasa. SD 20 luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kurang semangat. SD 20 luar biasa. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan dan saya sangat merasa bangga berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat, guru-guru SD 20 yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, mengenai berbicara tentang budaya positif, kira-kira mungkin terbesit dalam pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tentang atau contoh dari budaya positif. Mungkin ada dari Ibu, silakan. Budaya positif. Boleh contohnya? Mungkin budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu, silakan. Ibu Yusrianti. Budaya positif. Disiplin. Adanya menunggu anak di depan sekolah, salaman antara guru dan teman-temannya. Baik, mungkin ada dari ibu-ibu yang lain. Mungkin ada yang menambahkan Bapak Ibu. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu, memang betul ke belakang. Memang betul ya Bapak Ibu. Jadi jawaban Ibu dari Yusrianti tadi adalah benar. Jadi budaya positif seperti salaman itu sudah termasuk dari budaya positif. Nah, budaya positif. Sekarang penting tidak budaya positif itu kita terapkan di sekolah? Sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sangat penting? Untuk mendidik anak yang berperilaku yang baik. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi di setiap sekolah, khususnya sekolah kita ini, yaitu SD 20 Sungai Abang ini, kita sangat perlu menerapkan budaya positif. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik ya, atau motivasi internal pada diri anak. Jadi kita ini sebagai guru itu bukan hanya untuk mengetahui ya, atau mungkin kita cuma untuk mencari pengalaman, tidak ya, tapi tugas kita sebagai guru ini adalah bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini di warga sekolah, khususnya anak-anak kita, anak-anak didik kita, supaya anak-anak kita ini bisa bertanggung jawab.
Terus selanjutnya mungkin kita bisa mengajarkan anak kita untuk mungkin bisa jadi mengarah ke berakhlak mulia Bapak Ibu ya. Nah, jadi etika yang baik. Jadi itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah mewujudkan belajar profil Pancasila. Nah, next, Anggun. Masih ada? Slide kedua. Oh ya, yang tadi dulu. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini ada di dalam budaya positif itu ada konsep inti ya. Ada konsep inti, ada 8 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, langsung next Bagus. Kata lain daripada paradigma tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mengenai profil pelajar Pancasila, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau Bapak Ibu mengetahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu, ini namanya memang agak kabur ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat itu adalah kreatif ya. Selanjutnya bernalar kritis dan selanjutnya itu adalah mandiri. Nah, dari 6 dimensi ini Bapak Ibu, itu yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ya, itu yang harus kita terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang sebelumnya saya ingin juga bertanya dulu kepada Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat kepada guru dan istilah pembelajaran yang berpusat kepada murid? Pernah? Nah, mungkin untuk Ibu Ririn bisa memberikan pendapat tentang pembelajaran atau istilah dari pembelajaran yang berpusat. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan, menurut saya pembelajaran yang berpusat pada anak itu ketika belajar kita hanya sebagai fasilitator saja. Jadi anak yang berpikir, anak yang mencari. Nah, ketika nanti pendapat mereka kurang tepat, baru di sana kita mengarahkan. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, mereka yang menemukan sendiri dan mereka juga yang menyimpulkan sendiri. Hanya ketika ada kekeliruan sedikit, baru kita luruskan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ririn. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin yang istilahnya pembelajaran yang berpusat kepada guru. Mungkin ada ibu-ibu yang lain? Ibu Sri Marwati? Boleh? Terima kasih Bu. Sebelumnya, menurut saya jika pembelajaran berpusat kepada guru, guru itu sebagai pembimbing. Jadi guru itu memberikan materi dan pembelajaran kepada siswa. Siswanya itu mengikuti arahan dari gurunya. Seperti itu. Ya, betul sekali ya ibu-ibu, memang benar semua jawaban dari ibu itu semuanya adalah betul.
Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam istilah pembelajaran yang berpusat kepada guru dan berpusat kepada murid, kira-kira di sekolah kita sekarang ini menggunakan yang mana? Berpusat kepada guru. Ya, mungkin lebih mengarah ke situ ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk Ibu Yusrianti mengarah kepada murid Ibu. Ya, mungkin kalau untuk di SD 20 ada yang masih berpusat kepada guru dan sudah ada yang berpusat kepada murid. Nah, idealnya Bapak Ibu seharusnya sekarang ini kita sudah menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, harapannya ke depan ya marilah kita merubah ya sedikit demi sedikit. Misalnya kita masih menggunakan pembelajaran tipe yang lama atau tipe masa lampau. Jadi untuk saat ini kita tidak lagi menggunakan itu Ibu ya. Jadi marilah kita berubah. Jadi kita itu memang berubah itu tidak secara langsung. Memang tidak instan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa sedikit demi sedikit atau step by step ya. Nah, jadi itulah harapan kita Bapak Ibu. Mungkin bisa kita sepakati. Ya. Nah, baik Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi itu harapan kita tadi. Kita step by step ya. Bagaimana kita bisa belajar mengajar anak itu berdiferensiasi atau berpusat kepada peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, mungkin ada yang tahu tentang apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman Bapak Ibu ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol, ini maksudnya teori kontrol kita terhadap murid Bapak Ibu ya. Nah, miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman. Nah, di sini ada 4 kesalahpahaman kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi, tahu Bapak Ibu ilusi ya? Nah, jadi ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru Bapak Ibu, ya, kita sebagai guru, karena kita merasa jadi anak itu masih di bawah umur kita, jadi kita bisa beranggapan seandainya anak itu berbuat kesalahan atau anak itu melakukan hal yang buruk, kita pasti akan memanggilnya dan meminta anak itu supaya berubah. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ternyata kita salah Bapak Ibu. Ternyata kita salah ya, bahwa itu semuanya hanya ilusi kita saja. Ya. Kenapa? Karena motivasi pada diri anak tadi itu tidak muncul. Yang kita munculkan adalah motivasi kita kepada anak. Sedangkan dari diri anak itu tidak muncul. Kenapa saya katakan begitu? Ya mungkin saja saat kita tidak melakukan pemantauan, anak itu akan berbuat seperti itu lagi. Ya tak Bapak Ibu? Iya. Jadi itulah yang dikatakan dengan ilusi kita mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid seperti itu, artinya kita belum berhasil Pak Ibu ya. Begitu juga dengan bujukan, dengan rayuan. Kadang-kadang kita membujuk anak itu supaya dia baik atau jangan berbuat lagi, kan seperti itu. Nah, segitu juga tidak masih termasuk dalam ilusi mengontrol murid. Nah, jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memang kesalahpahaman kita yang pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sama, misalnya kita tadi, anak tadi juga berbuat kesalahan, jadi kita memvonis anak itu dengan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, begitu ya. Nah, itu akan membunuh karakter anak Bapak Ibu. Ya, jadi kita memvonis anak itu langsung
langsung kita memarahi anak. Nah, itu adalah tindakan yang tidak sesuai, yang akan mengakibatkan karakter anak kita menurun ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Begini Bapak Ibu, kita sebenarnya kan karena kita seorang guru, kita merasa umur kita lebih tinggi dari anak, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita merasa memang harus kita memaksa kehendak kita jatuhnya terhadap anak. Namun ternyata Bapak Ibu, itulah kalau intinya bahwa kesadaran anak itu berasal dari ketiduran mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak anak, memaksa kehendak kita maksudnya ya terhadap anak. Jadi intinya anak itu kalau dia mau berubah itu tergantung dari motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru itu tadi kita mengeluarkan bagaimana cara kita bisa mengeluarkan motivasi anak itu tersebut. Nah, misalkan kalau kita sesama orang dewasa, mungkin sesama rekan guru, mungkin ada yang meminta ibu melakukan sesuatu. Mungkin jawaban ibu bisa jadi iya atau tidak. Itu tergantung dari motivasi diri Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih kurang nampaknya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih? Oke, mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? SD 20? SD 20? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa pun seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan guru-guru di sekolah ya. Mungkin kepala sekolah ingin atau mengharapkan Bapak Ibu datangnya mungkin jam 7.15 atau jam 7.30 itu sudah berada di sekolah. Namun kalau motivasi diri pada diri ibu itu tidak ada, itu tidak akan terjadi. Ya Bapak Ibu. Nah, misalkan waktu kepala sekolah masih ada di sekolah, mungkin ibu datangnya jam 7.30, 7.15 gitu ya. Namun misalkan seandainya kepala sekolahnya sedang ada dinas luar, ya. Nah, jadi karena tidak ada yang memantau, ibu datangnya telat. Nah, itu berarti motivasi kita sebagai guru itu masih dari luar, bukan dari diri kita Bapak Ibu. Nah, kalau memang dari kita, walaupun tidak ada kepala sekolahnya yang datang ke sekolah, bagaimanapun kalau sesuai dengan hati nurani ibu, tetap datang pada pukul tersebut. Betul ya Bapak Ibu? Nah, jadi itulah yang harus kita perbaiki. Kita tanamkan, kita tumbuhkan dulu motivasi kita dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita tumbuhkan motivasi diri kita dulu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Next Bu Anggun. Nah, Bapak Ibu kembali ke teori kontrol. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang kita saat ini, kita sekarang ini Bapak Ibu berada di stimulus respon. Kita sekarang berada di posisi stimulus respon. Yang seharusnya saat ini kita sudah melangkah ke teori kontrol. Ya, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Itu saat ini, pikiran kita saat ini itu ya Bapak Ibu. Ya, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Paham ya Bapak Ibu? Nah, sekarang seperti peserta didik, anak-anak datang ke sekolah tujuannya sama-sama untuk belajar. Namun kebutuhannya di kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kebutuhannya tidak sama.
cara belajar anak pun begitu. Mungkin ada anaknya yang hobinya belajarnya di luar, mungkin ya. Terus ada lagi mungkin yang dengan menggunakan media seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang itu melihat hal yang sama. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu untuk teori kontrol. Ini hampir sama dengan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu saat ini, respon kita saat ini. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita mengajar anak, kita ingin anak itu berubah ya, seperti kita yang ingin merubahnya. Namun ternyata tidak, kita tidak merubah orang tersebut ya. Jadi seharusnya kita yang harus memahami orang tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita yang harus memahami. Jadi kita yang harus memahami orang tersebut, anak-anak tersebut. Jadi intinya bukan kita yang merubah. Jadi seharusnya kita yang memahami. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul saat ini Bapak Ibu ya? Nah, seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi intinya segini Bapak Ibu, anak berbuat kesalahan itu seharusnya tidak langsung kita beri hukuman. Tidak langsung kita beri hukuman, tetapi harus kita cari dulu. Namanya ke konsensus atau kesepakatan nanti Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita sampai ke situ. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu saat ini. Seharusnya kita sudah ke teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol diri kita ini hanya kita. Ya, balik lagi ke motivasi diri. Nah, terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kembali juga ke motivasi diri tadi. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bu. Seperti ilusi tadi ya, yang miskonsepsi tadi. Jadi kan kalau seandainya kita beranggapan bahwa selama ini kita sudah memberikan seperti membujuk, merayu, anaknya kan berbuat tidak melakukan lagi kan seperti itu. Nah, seolah-olah kita sudah merasa bahwa kita sudah berhasil, namun tidak ya, namun tidak Bapak Ibu. Karena sewaktu-waktu anak itu akan berbuat lagi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita merasa gagal dalam membujuk, nah jadi kita terjadi pemaksaan. Nah, jadi di sini seharusnya kita berkolaborasi. Ya, ada konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini namanya kesepakatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada kesepakatan nanti antara kita dengan anak. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Ini masih tetap kita laksanakan Bapak Ibu. Ya. Seharusnya kita itu posisinya adalah win-win solution ya, artinya menang-menang. Nah, jadi yang dikatakan menang kalah Bapak Ibu misalnya begini. Misalkan anak berbuat kesalahan. Jadi kan kita langsung memberikan hukuman. Jadi yang menang kita kan Bapak Ibu, yang kalah tetap anak. Seharusnya tidak. Seharusnya kita ini menang-menang. Jadi anak itu jangan kita buat merasa bersalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, next bangun. Nah, berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu ya. Selama ini di sekolah kita tetap namanya menjalankan disiplin. Jadi dari saya SD pun itu sudah ada kata disiplin. Jadi disiplinnya di sini Bapak Ibu itu mengarah ke peraturan jatuhnya Bapak Ibu ya.
Nah, yaitu mengarah ke peraturan dan tata tertib. Jadi yang namanya peraturan, kalau kita melakukan kesalahan, tentu ada sanksinya, gitu. Nah, begitu juga dengan tata tertib. Jadi ada hukumannya nanti kalau misalnya kita melanggar, begitu Bapak Ibu ya. Namun di sini di dalam di pembelajaran yang waktu ini ya, di dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, di sini kita belajar tentang disiplin positif. Ya, belajar tentang disiplin positif, di mana disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi begitu Pak Ibu ya. Jadi kemarin kita pernah mendengar tahun-tahun yang lampau bahwa setelah waktu pengambilan rapor kita tidak boleh memberikan reward atau hadiah kepada anak. Namun kita belum paham ya Bapak Ibu ya, kenapa tidak boleh, kan seperti itu. Nah, jadi pikiran kita tidak tahu. Nah, jadi tujuannya yaitu supaya kita bisa menciptakan disiplin positif. Itu tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi mengarah ke situ. Jadi kita biarlah jadi anak itu kalau seandainya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, jadi dia tidak mengharapkan penghargaan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak memberikan reward kepada anak-anak tersebut. Jadi biarlah dia timbul rasa motivasi dirinya bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan untuk penghargaan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa mereka bermengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next, bagus. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di sini Bapak Ibu ya, itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Ya, tadi itu ada yang 6 dimensi. Terus selanjutnya ini ada Ibu Primary Years Program. Ya Bapak Ibu, di sini kita bisa untuk mengubah anak toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, sampai dengan bisa membuat anak itu berkomitmen. Juga ada nanti keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 nilai kebajikan yang harus kita terapkan, baik kita sebagai guru maupun kita terapkan kepada anak didik kita. Lanjut, bangun. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, gini nampaknya kita nih main apa Ibu ya? Kencang, cepat ya. Sesuai dengan nama, kalau dipanggil rapid, kalau di bahasa Inggrisnya itu kecepatan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke slide ini, kita silakan ya Bapak Ibu menikmati snack yang telah disediakan. Nah, sekarang kita melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Tampaknya semangatnya mulai, apalagi Nova nampaknya. Nampaknya matanya layu. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Terus
Baik Bapak Ibu, silakan kita tanpa musik ya Bapak Ibu ya. Ini cuma untuk supaya kita lebih berkonsentrasi lagi. Nah, silakan tangan kanan Ibu naik ke atas. Ya, boleh kedua-duanya Bapak Ibu. Ya, boleh digoyang-goyang. Relax Bapak Ibu ya, boleh digoyang-goyang. Nah, turunkan tangan kiri Bapak Ibu. Nah, sekarang telunjuk ya, menunjuk. Baik. Diputar mengarah ke arah jarum jam Bapak Ibu ya. Nah, satu ya, putar, jari telunjuknya diletakkan di dahi. Ya, namanya pelan Bapak Ibu ya. Jadi nah, ulang lagi ya, diputar, telunjuknya diletakkan di hidung. Nah, jadi nampaknya konsentrasi ya Bapak Ibu ya, lihat semuanya. Nah, baik, kita kembali Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Next, banget. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi anak-anak Ibu ya, kalau seandainya anak didik kita di kelas, pas kita baru masuk kelas, anak itu tertidur baring di meja, jangan langsung kita marahi Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin cara dia bertahan hidup atau yang disebut dengan mungkin dia belum sarapan atau seperti apa ya. Nah, jadi intinya ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, makanya anak itu berbuat seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita kembali kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Seandainya kita memberi pelajaran kepada murid secara berkelompok, mungkin ada yang 5 orang atau 3 orang, pasti ada salah satunya yang merasa tersisih. Mungkin kita pas waktu pembagian kelompok tersebut, yang 3 orang atau 4 orang itu sudah merasa akrab. Nah, jadi yang satu merasa tersisih. Nah, jadi itulah mungkin yang dikatakan kasih sayang dan rasa yang diterima tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Mungkin di dalam kelas anak-anak kita pasti waktu kita bertanya, waktu kita memberikan pertanyaan, pasti anak itu selalu untuk cepat untuk menunjuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu juga termasuk dari penguasaan, atau dia bisa cepat memberi pendapat begitu. Terus ada lagi kebebasan, di mana di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita memberikan kebebasan kepada anak dalam waktu pembelajaran. Yang pertama tadi yaitu dia harus mandiri. Nah, jadi mungkin kita itu makanya tadi kita tidak boleh pembelajaran kita yang berpusat kepada guru. Jadi anak itu bisa dia berkreatif sendiri, atau mungkin kita mencoba dengan menggunakan alat-alat peraga. Nah, itu akan kebebasan jatuhnya ke anak didik kita Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan.
Di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, karena kita memberi pelajaran dengan metode berpusat kepada guru, jadi anak itu tidak bisa berkutik gitu buat Bapak Ibu, betul? Nah, jadi memang anak itu tidak bisa, walaupun dia sedikit mungkin melakukan perbuatan langsung kita hadir begitu. Nah, seharusnya tidak boleh kita, jadi kesenangan anak itu bisa bermain, mungkin kita mengadakan pembelajaran yang bisa membuat motivasi anak tadi terbuka Bapak Ibu ya. Terus humor. Terus selanjutnya mungkin kita bisa melakukan ice breaking. Ya, kita melakukan ice breaking supaya anak tadi bisa tertawa, anak tadi bisa senang, humor jadi anaknya kan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi biarkan anak itu tertawa. Kita beri kesempatan anak itu bisa untuk merefresh pikirannya. Ya walaupun dari jam 7.30 sampai jam 12 itu juga bikin kita anak-anak itu berpikiran mumet ya Bapak Ibu ya. Nah, sama juga seperti kita. Jadi bagaimana kita menciptakan bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Nah, jadi intinya kembali kita ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kembali ke motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, tadi kan sudah saya bahas pemaparan tentang motivasi diri. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada dua. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi internal ya. Ada internal atau intrinsik. Terus selanjutnya ada yang eksternal atau ekstrinsik. Nah, untuk yang ekstrinsik ini terbagi dua. Yang pertama, kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik ini, itu motivasi dari luar. Ya, seperti itu tadi, kita misalkan macam anak mungkin pas waktu melaksanakan upacara mungkin lupa memakai topi karena tidak ada motivasi dalam dirinya. Nah, jadi mungkin perlu diingatkan mungkin oleh gurunya atau orang tuanya dari rumah kan seperti itu. Jadi bukan motivasi yang timbul dalam dirinya Bapak Ibu. Terus selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Tadi ini sudah kita bahas, sudah ada tadi Bapak Ibu ya. Jadi anak itu berbuat karena ingin mendapat imbalan. Nah, jadi reward ya, seperti itu. Terus ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang mereka ingin dan mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita. Lanjut, Bu Anggun. Nah, berdasarkan perilaku tadi ya, ini ada tiga istilah. Ada tiga istilahnya. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua konsekuensi dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, untuk yang hukuman dan konsekuensi itu sudah maksudnya itu sudah apa dengan kita Bapak Ibu ya, biasa kita lakukan seperti itu ya. Nah, seperti hukuman ini tidak terencana atau datangnya tiba-tiba. Misalkan anak kan seharusnya datang jam 7. Jadi kita membuat peraturan di sekolah kita, pagar gerbang sudah ditutup. Jadi jam 7.30 tidak ada lagi anak yang datang seharusnya yang terlambat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, namun ternyata hukuman karena mereka terlambat, jadi hukuman itu datangnya tiba-tiba tanpa diketahui oleh anak itu sebelumnya. Jadi pas anak itu datang, sudah kamu sekarang bersihkan
kamar mandi seperti itu ya, atau mungkin pas waktu yang menerima yang waktu bapak yang piketnya itu bapak guru olahraga mungkin disuruhnya keliling lapangan seperti itu, atau disuruh push up seperti itu ya. Nah jadi itu adalah tidak terencana. Jadi kita melakukan hukuman terhadap anak itu tidak terencana. Mungkin ada kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu ya, yang tidak terencana. Jadi refleks kita menghukum anak tadi. Terus jadi murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, itu tidak tahu Bapak Ibu. Terus selanjutnya bersifat satu arah. Ya intinya kalau satu arah berarti gurunya langsung memberi hukuman. Nah, jadi tidak ada timbal balik atau aksi reaksi tadi tidak ada. Terus berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, Bapak Ibu. Hukuman fisik ini ya seperti tadi, mungkin disuruh anak untuk melakukan lari, mungkin membersihkan ruang kelas seperti itu ya. Jadi membersihkan mungkin halaman-halaman di belakang. Nah itu merupakan hukuman yang berbentuk fisik. Nah kalau yang bentuk psikis itu tadi yaitu kita mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak kita berikan ucapkan kepada anak kita. Nah jadi itu yang harus kita hindari Bapak Ibu. Karena kenapa? Yang lebih parah ini adalah yang hukuman ini berbentuk psikis. Karena anak itu kalau seandainya mereka mendengar omongan itu yang membuat mereka merasa sakit. Jadi mereka akan mengingatnya terus menerus. Jadi mereka akan merasa mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, mungkin seperti saya Bapak Ibu. Waktu saya masih SD, waktu itu saya di SD sebelah, itu gurunya kan orang Medan semua. Ya Bapak Ibu, guru ibunya sangat pintar sekali matematika. Jadi sebenarnya tidak terlalu menyakitkan bagi ibu tersebut, namun ucapannya kalau bagi saya itu sangat menyakitkan. Jadi sampai saat ini umur sudah 40 tahun masih terngiang-ngiang terus bagaimana perlakuan ibu tersebut kepada diri saya. Jadi bukannya intinya saya merasa dendam atau seperti tidak Bapak Ibu, cuma kita memberi gambaran saja bahwa kita tidak boleh memberi hukuman itu baik secara fisik maupun secara psikis. Begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua ada konsekuensi. Nah, kalau yang namanya konsekuensi di sini itu ada peraturan, jadi anak-anak sudah tahu sanksinya nanti apa. Seperti kita mungkin di kelas. Jadi yang membuang sampah nanti bayar 10.000, 5.000 kan seperti itu. Atau besok membawa sapu lidi. Nah, jadi memang sudah ada konsekuensinya. Namun nampaknya kalau yang namanya konsekuensi ini tetap membuat tidak nyaman anak-anak. Bapak Ibu ya. Nah, sampai saat sini paham Bapak Ibu? Nah, selanjutnya belum masih belakang ya. Restitusi. Nah, kata restitusi ini pun baru saya dapatkan semenjak saya melakukan pendidikan mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Yaitu dengan cara proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itulah tugas kita Bapak Ibu. Seandainya nanti ada anak melakukan kesalahan, ya, jadi kita menggunakan restitusi. Lanjut, Ganggun. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah,
merasa menjadi teman, pemantau dan manajer. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu posisi kontrolnya yang mana? Yang mana? Apakah Ibu sebagai penghukum atau boleh semuanya? Ya silakan Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol Ibunya yang mana? Teman. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bahas yang penghukum dulu. Nah, yang dikatakan posisi kontrol guru yang penghukum, anak berbuat kesalahan, jadi langsung kita hukum. Ya, langsung kita hukum. Jadi kita langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut ya. Nah, jadi terus pembuat merasa bersalah. Jadi begini, misalkan kita anak itu berbuat salah, jadi kita melemparkan lagi kesalahan itu terhadap anak tersebut. Sama teman, begitu juga kalau teman mungkin kita memberikan arahan atau bahasa yang seolah-olah kita berteman. Begitu Bapak Ibu ya. Ini ada contohnya, silakan Bu Anggun buka dulu yang penghukum. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya yang pertama yaitu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang penghukum, anak-anak kita suruh hormat ke bendera. Ya, nah itu adalah penghukum. Ada kita lakukan Bapak Ibu? Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Kita mengeluarkan bahasa, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, jadi dia merasa bersalah karena seolah-olah dia sudah membuat Bapak Ibu tadi merasa kecewa. Lanjut, bangun. Nah, ini yang posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Nah, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, itu yang teman. Selanjutnya ada yang sebagai pemantau. Ya. Nah, jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi setelah upacara atau minggu depan besok kamu harus beli, harus lengkap seperti itu ya. Itu namanya pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, jadi posisi kontrol guru ini yang manajer berarti bukan harus kita seorang manajer perusahaan, bukan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah untuk posisi kontrol kita. Jadi kita memang memberikan pertanyaan kepada anak, ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, jadi anak itu merasa, biar mereka menyadari dulu apa kesalahan mereka. Ya, nah jadi kita tanya lagi bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, inilah posisi manajer yang seharusnya kita lakukan di sekolah kita. Bisa Bapak Ibu? Kita step by step ya Bapak Ibu ya. Memang tugas dari guru penggerak memang untuk menggerakkan. Jadi memang selama ini bukan saja di sekolah kita Bapak Ibu, di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Jadi kita pembelajarannya masih berpusat ke guru ya. Nah, jadi itu yang harus kita ubah mindset kita ke depannya, bagaimana kita bisa mencerdaskan anak didik kita. Ya, lanjut bangun. Nah, di sini Bapak Ibu ada posisi kontrol ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kan tadi ada 5 kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah coba lanjut Bu Anggun. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu ya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Jadi yang tadi itu apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Ekawati. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Nah, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, jadi mengapa keyakinan kelas? Jadi kita kembali Bapak Ibu ke motivasi diri anak tadi. Kita kembali ke motivasi diri anak tadi. Ya, jadi begini, yang namanya keyakinan kelas kita nanti mungkin untuk tahun ajaran baru kita sudah kita rubah ya Bu. Biasanya ada peraturan kelas di sekolah kita. Jadi kita buat untuk tahun ajaran baru ini kita membuat keyakinan kelas. Nah, yang dikatakan dengan keyakinan kelas ini, jadi memang anak itu motivasi dari diri anak itu yang kita buat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya contohnya seperti ini, kita melaksanakan keyakinan kelas pada hari ini ya. Jadi kita biarkan anak-anak itu menuliskan sendiri keyakinan kelas apa yang akan dibuatnya atau yang akan dituangkannya di dalam. Jadi kita mungkin secara langsung mungkin anak susah untuk memaparkannya. Jadi kita suruh ditulis aja Bapak Ibu di kertas. Nanti baru kita cek ya, kita cek apa yang dibuat anak-anak tersebut. Nah, lanjut bangun Buci. Nah, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal, jadi umum. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif. Intinya begini Bapak Ibu. Misalkan di dalam kelas kita membuat kesepakatan itu misalnya untuk kebersihan sekolah, kebersihan kelas. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata jangan, ya. Kita tidak dianjurkan menggunakan kata-kata jangan dan kata-kata tidak. Jadi kalau seandainya bahasanya sendiri kita melarang, ya, kita melarang agar anak itu tidak membuang sampah di dalam kelas. Jadi intinya mungkin bahasa yang positifnya kita tulis untuk keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan atau mungkin anak kita ada yang sering mencontek. Jadi kan di situ tidak boleh kita tuliskan jangan mencontek. Nah, jadi kalau seandainya mencontek berarti anak itu tidak jujur. Jadi bahasanya untuk kita buat di keyakinan kelas kita adalah jujur. Atau mungkin anak itu sering mengganggu teman. Jadi bahasanya mungkin bisa kita gunakan saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu namanya adalah keyakinan kelas. Jadi bahasa-bahasa yang kita tuliskan itu kita dapatkan dari tulisan yang pendapat dari anak-anak tadi. Nah, kalau yang namanya peraturan kan selama ini kita mau peraturan. Jadi peraturan yang dibuat itu adalah kehendak kita.
Nah, jadi itulah yang akan kita robah Bapak Ibu. Jadi biarkan anak itu yang memberi pendapatnya tentang keyakinannya, apa yang dia bisa mempertanggungjawabkannya nanti. Ya seandainya nanti kan memang itu jujur, berarti nanti tidak ada anak yang mencontek. Namun jika nanti ada anak yang mencontek, berarti kita kembali ke kita buka keyakinan kelas kita. Nah lanjut Bu Anggun. Nah dari proses tadi Bapak Ibu ya, dari yang namanya budaya positif tadi, mulai dari paradigma sampailah kita ke penghujung. Ya, sampai ke penghujung itu segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lanjut Bang Lut. Ya, di sini ada yang segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang paling harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Jadi untuk menstabilkan identitas ini ada kata-kata yang harus kita kalau seandainya kita panggil anak itu kan melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang buruk. Nah jadi anak itu kita panggil, jadi kita memberikan bahasa-bahasa yang membuat anak itu tidak merasa bersalah tadi atau merasa takut ya. Jadi kita ini berbuat salah itu adalah wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah jadi ada kata-kata ini yang kita berikan kepada anak. Jadi anak tadi itu merasa tidak ada lagi, berarti dia merasa stabil ya. Jadi dia merasa stabil, dia tidak merasa bersalah. Lanjut Bang Gun. Selanjutnya kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang jelas tadi anak tadi kan melakukan kesalahan. Jadi ya, kita menstabilkan dulu identitasnya. Nah, jadi selanjutnya baru kita tanyakan ya, karena dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Pasti seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pasti ada alasannya. Nah, jadi ini kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, jadi ada alasan anak itu berbuat sesuatu atau dia memukul temannya. Ya, jadi mungkin karena dia memukul teman karena temannya yang dulu mengganggu. Jadi kan dia punya alasan. Lanjut Bang Gun. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu, berarti kita tadi sudah ada membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ya kalau seandainya kita tidak buat, bagaimana kita akan menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut, ya kan? Nah, jadi kita menanyakan keyakinan, artinya kita sudah ada membentuk keyakinan di kelas kita. Atau seperti mungkin anak tadi mengganggu temannya. Kalau mengganggu teman tadi, keyakinan kelasnya apa? Berarti kita saling menghargai. Seperti itu ya. Jadi harus kita nanti buat dulu keyakinan kelas kita Bapak Ibu, baru kita bisa membuat untuk menyelesaikan masalah anak. Nah, ada di sini contoh kemarin saya buat video Pak Ibu, coba kembali. Video 1. Ini kemarin Bapak Ibu saya melakukan keyakinan kelas ya untuk restitusi. Ini saya ambil contoh kemarin di anak kelas 6.